Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihi kullu syai' wa ilaihi yarji'u kullu syai' wa alaihi ya'tamidu kullu syai'. La ilaha illallah rabbu kulli syai'. Allahumma adim salawatika wassalamaka ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad afdali kulli syai' wa ala sairi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah ma sya'allah la yasuqul khair illallah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, khususnya wabil khusus kepada seluruh jajaran takmir masjid musalla yang hadir, terkhusus masjid kita bersama Al-Amin yang semoga selalu diberi keberkahan oleh Allah, selalu dijadikan oleh Allah masjid yang makmur, selalu diberi kemanfaatan dan selalu mendatangkan untuk kita pintu-pintu keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Beliau Bapak Haji Miftahul Huda yang kami hormati dan seluruh para pengurus Masjid Al-Amin, tak lupa pula kepada seluruh pengurus Majelis Ta'lim Aliyah, khususnya Bapak Ketua Bapak Haji Ahmadi dan segenap para pengurus yang tidak kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim. Begitu pula kepada seluruh para jamaah yang hadir, putra putri yang senantiasa diberi tambahan sehat walafiat, diberi tambahan rezeki yang barakah, diberi tambahan istiqamah, diberi tambahan umur yang panjang, dan semoga kelak nanti saat Allah menghendaki kita untuk berjumpa, kita dengan membawa bekal yang cukup. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin membawakan satu wasiat yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi kepada salah satu sahabat, yaitu Mu'adz bin Jabal. Sahabat sinten? Mu'adz bin Jabal. Ini salah satu sahabat yang pernah ditugaskan oleh Rasul menjadi dai di kota Yaman. Mu'adz bin Jabal. Apa isi nasihatnya para rawuh? Beliau Rasulullah bersabda, "Ya Mu'adz, jaddidis safinah fa innal bahra 'amiq." Wahai Mu'adz, perahumu perbaharui sebab lautan itu dalam. Masuk nomor tere. Jadi nasihat ini bisa kita bayangkan, kalau ada perahu
yang ingin digunakan untuk melintas samudra lautan, maka tolong perahunya diperbaiki, perahunya tolong dikondisikan, dan perahunya dicek semuanya. Jangan sampai dalam pertengahan jalan perahu ini bocor. Ning di perahu, bengkel perahu punten toh, bengkel di tengah laut punten. Tidak ada bengkel, tidak ada di tengah laut. Jadi di safinah selalu kita dianjurkan memperbaharui perahu. Alasannya kenapa digambarkan, karena lautan itu mboten cetek. Nek cetek jenenge kalenan. Apa namanya ini? Kalenan niku cetek. Tapi kalau lautan, oh, dalam, luas dalam, maka setiap orang ingin berjalan melintas lautan menggunakan perahu, maka perahunya harus selalu dicek. Apa arti perahu? Ulama mengatakan niat. Apa perahu? Niat. Niat. Artinya setiap Anda ingin melangkah, Anda ingin aktivitas, Anda ingin melakukan apa saja, tolong perahu ini dicek. Perahu di perahu niat. Jangan sampai perahunya rusak. Kalau sudah rusak maka tidak mungkin mendapatkan hasil. Artinya apapun aktivitas yang kita lakukan, kita kondisikan perahu kita, yaitu niat. Nih gak ono niat gak mungkin berangkat. Kalau tanglet jawab, jangan ngaji niatin golek opo. Ono suara letik. Wonten suara letik. Ayo, golek nopo? Golek sarapan wae. Niku mboten usah diniati nyampe niku. Apalagi Masjid Al-Amin luar biasa. Itu pertama. Jadid bahasa Kanjeng Nabi niki kedah setiap saat dicek. Jadi mboten sekali, mboten dua kali. Per jenengan mau melakukan amal harus diperbaharui agar kita mendapatkan pahala dari setiap yang kita lakukan. Dalam salah satu kitab disebutkan, lakin idza nawa bi aqlihil quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Minum niku hukumi mubah. Apa artinya mubah? Jenengan minum gak dapat pahala, jenengan tidak minum juga tidak mendapatkan pahala. Sebab hukumi minum niku mubah. Tapi kalau jenengan niati, saya minum supaya saya mampu untuk mengerjakan ibadah, maka minum jenengan tercatat nilai taat. Berapa kali jenengan minum tiap hari? Oh, boten kehitung. Jangan muspro. Minum itu perkara yang mubah, termasuk juga makan perkara yang mubah, termasuk juga tidur perkara yang mubah, termasuk juga jalan duduk perkara yang mubah, tapi bisa berubah menjadi taat dan ibadah dikarenakan niat yang salehah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jaddidis safinah, perahu kita usahakan untuk diperbaharui. Yang dimaksud adalah niat dalam setiap amal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah keluar dari peperangan, nek boten salah perang Tabuk. Seusai perang beliau kondur di tengah jalan, beliau mengatakan, teman-teman kita yang saat ini ada di Madinah,
ndak kepanasan, ndak capek, ndak letih, pahalane podo. Pahalane apa? Sama. Para sahabat matur, kok sakit ya Rasulullah? Karena mereka niat. Habasahumul udzur, pengen hadir cuma nggak duwe biaya, pengen hadir cuma kondisi lagi ada ujian sakit. Habasahumul udzur, kalau nggak ada udzur, nggak sakit, kalau ada biaya mereka akan berangkat, tapi karena udzur niat mewakili mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Inilah luasnya pintu niat. Maka oleh sebab itu, sebelum kita beramal, kita kondisikan niat terlebih dahulu. Karena dengan niat orang sudah beramal. Kadang-kadang orang beramal tapi tidak diniati, maka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Semoga Allah menerima majelis taklim kita dan Allah menjadikan kita orang-orang yang sukses meraih pahala dan ganjaran dari setiap amal-amal taat yang diiringi dengan niat-niat yang salihah. Amin ya rabbal alamin. Ini nasihat atau wasiat Kanjeng Nabi yang pertama. Ayo berusaha selalu memperbaharui niat. Niat niku bisa menghasilkan sesuatu yang tidak dihasilkan dengan perbuatan dan amal. Kados jenengan teng masjid ngeten niki jenengan niati kathah biar hasilnya kathah. Pertama, niat golek piringan, kok golek piring. Pertama, niat silaturahmi. Kedua, niat memakmurkan masjid. Niki benten. Niki satu persatu jenis ibadah. Niat menghadiri sholat jamaah. 3. Niat menghadiri majelis taklim. Niat ngeker awake di masjid supaya terhindar dari maksiat. Niku contoh. Dan jenengan hubungan kalian Allah dikasih kebebasan sing akeh oleh niat. Niat dapat rezeki, niat dapat sehat, niat dapat husnul khotimah, niat sudah niku melalui niat jenengan keluar dari Masjid Al-Amin mendapatkan aneka ragam bentuk pahala, padahal amalannya cuma satu, yaitu hadir di dalam majelis taklim. An-niyatu tablughu ma la yablughuhul amal. Niat itu bisa sampai, niat itu sudah sampai walaupun pekerjaan yang telah dilakukan itu kadang-kadang belum dilakukan, tapi niatnya sudah sampai. Makanya ini salah satu riwayat mengki di padang mahsyar kumpulan jamaah haji luwih akeh daripada sing wis haji ning gone donya. Mengki tenggene padang mahsyar orang-orang yang statusnya dinilai haji itu lebih banyak daripada orang yang haji ketika di dunia. Kok bisa pakai niat? Belum pernah ke Mekah, belum pernah umroh, belum pernah haji, tapi sudah dicatat pahala. Kadang-kadang sebaliknya, haji bolak-balik urung haji. Kenapa? Salah niate.
salah nopo niati daripada duit akeh jalan-jalan yang Mekah lho gawar ini duitnya Pak tak gawe umroh. Bawa sini uangnya kita bagi orang-orang yang belum haji atau belum umrah. Ini urusan niat. Makanya para aulia, para salihin itu bisa memanfaatkan niat walaupun dalam kondisi mereka keterbatasan. Dikasih ujian oleh Allah Ta'ala sakit, akhirnya di atas ranjang nggak bisa apa-apa, tapi tetap dapat pahala jamaah, tetap dapat pahala ngaji. Loh, kadang-kadang sing jamaah gak untuk pahala, kadang-kadang sing ngaji gak untuk pahala. Sebab nopo? Salah nopo? Niati. Loh, sing ora jamaah yang tidak ngaji karena udzur sakit di atas ranjang oleh Allah Ta'ala diberikan ganjaran. Dari mana hasilnya? Wong dia tidak jamaah, dia tidak ngaji. Dari kualitas hati di dalamnya ada niat. Sekali lagi, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung daripada niatnya. Kalau niatnya niku baik, maka hasilnya baik. Kalau niatnya itu buruk, maka hasilnya buruk. Na'udzubillah. Semoga niat kita diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, maksud-maksud dan tujuan kita didengarkan oleh Allah, diijabahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan sebagian keadaan yang akan datang. Ada fulan dipanggil sama Allah, fulan bin fulan, menghadap kepada Allah untuk diberikan buku catatan amal. Ini setiap individu bakal ngalami tono. Ketika sampai dikasih buku catatan amal, ini bukumu. Didelok, ngapunten Gusti, keliru. Apa? Kelintu, keliru. Kata Allah, "Lho kok keliru? Kulo mboten pernah haji. Kulo mboten pernah umrah. Kulo nggih mboten pernah niki sedekah-sedekah sing ageng-ageng. Tapi kok wonten Gusti?" Kali Allah, sini dekat kali Allah, diingatkan, kamu ketika di dunia saat kamu sendirian dalam hatimu kerentek, aku kalau punya uang banyak mau haji. Betul? Iya Gusti, aku catat. Aku kalau punya uang banyak mau bantu masjid musola, aku catat. Aku kalau punya uang banyak mau berangkat umroh, aku dicatat sama Allah. Padahal ketika di dunia belum pernah haji umroh, terbatas sodakonya, tapi melalui niat pintu yang terluas luar biasa, Allah dengan maha kayanya tetap memberikan pahala dan ganjaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ini pembahasan bagi orang yang memang ada uzur, duit akeh kok cuma niat tok no duit Pak, uang banyak kok cuma niat tok, monggo berangkat umroh, berangkat haji. Nah, kalau kondisi beliau yang saya ceritakan memang uzur, tidak punya apa-apa, yang dia punyai cuma niat saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya definisi orang yang mati syahid, dan itu harapan setiap orang pengen mendapatkan mati syahid, itu kalau seandainya harus perang, maka bilangannya syuhada kecil, bilangannya syuhada sedikit. Ternyata oleh Rasulullah dikasih pintu yang sangat luas, bisa mendapatkan mati syahid walaupun wafatnya di atas kasur spring bed. Kasur apa Pak? Bener, spring bed no? Empuk, tapi matinya syahid.
aktsaru syuhada'i ummati ashabul furush. Paling banyak syuhada dari kalangan umatku itu bukan yang perang melawan orang-orang musyrik, itu bilangannya kecil. Apalagi zaman sekarang sudah selesai peperangan, berarti kecil. Cuma Kanjeng Nabi mengatakan enggak, banyak. Siapa mereka? Yang matinya di atas ranjang, di atas kasur, empuk mono asini. Benar Pak? Ada asini empuk, bantal empuk, luar biasa. Kok bisa? Niatnya. Kenapa? Niatnya. Wafat niate gantung penggini masjid, seneng dengan masjid. Wafatnya dalam kondisi sae. Wafat dalam hatinya pengen selalu ikut hadir majelis taklim. Wafatnya sae. Kata beliau yang meninggal kemarin di atas pesawat, Habib Umar bin Hamid Al-Jailani, mengulang-ulang lafzul jalalah la ilaha illallah 10 menit lalu meninggal dunia. 10 menit saat pesawat itu diajak bareng-bareng la ilaha illallah 10 menit orang. Sekali saja sudah statusnya mati husnul khotimah. 10 menit kira-kira berapa ratus kali nih Pak? Loh, keluar dari rumahnya dengan niat untuk dakwah, menghadiri haul akbar di Kedinding, haul datuknya Qutbul Ghuth Syekh Abdul Qadir Jailani, wafat dalam kondisi pakai kagem-kageman para ulama, wafat dalam kondisi setelah membaca kitab. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan mudah-mudahan wafat nanti insya Allah kita dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bisa dilanjut? Oke, Allah tambahin 1/4 jam. Nasihat yang kedua, kata Rasulullah, khudhiz zada kamilan fa inna safara ba'id. Tadi tentang niat. Sekarang hei Mu'ad, ambillah bekal yang cukup, sebab perjalananmu jauh banget. Allah tangkep. Lu ngotong pundi Pak? Kok gak jawab? Lu ngotong pundi teng Bang iki lancane. Jadi Pak Ahmad. Lu ngotong pundi kok jauh? Bepergian kemana kok jauh? Mekah. Lebih jauh lagi Pak Huda. Kemana Ibu pergi? Ke alam barzah. Bukan antar negara, bukan antar kota, antar alam. Antar nopo? Alam. Perjalanan yang sangat jauh sekali dan tidak mungkin akan kembali lagi. Jenengan teng Jakarta insya Allah balik, jenengan teng Mekah pun insya Allah balik. Tapi nek wis mlebu kuburan apa yang balik sampean? Masa balik Pak? Ini adalah hal yang pasti akan kita rasakan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seberapa lama jenengan bepergian, jenengan gadai umang gresik, suatu saat akan balik. Tapi kalau sudah masuk ke liang lahat, masa jenengan badai balik? Apa ada ceritanya? Tidak bisa. Kalau sudah masuk, masuk selesai. Beruntung siapa? Orang yang bekalnya banyak. Mohon dijawab, bekal apa ini Pak Rawuh? Mobil Alphard, ATM, emas antam, ibu-ibu, emas antam. Napa bekal niki? Majelis taklim. Napa bekal? I'tikaf. Napa bekal? Sholawatan. Napa bekal? Tahajud. Napa bekal? Memakmurkan malam nisfu Sya'ban dengan membaca Yasin 3 kali. Ini adalah bekal yang paling penting untuk kita perhatikan. Kadang-kadang kula niki ada nggih ngelamun ngeten Pak, mboten ngelamun nggih, berpikir tafakur. Lah iya. Awak dhewe kok nguber donya bakal ditinggal. Ngene apa nggih Pak? Ngene apa nggih? Ada yang enggak setuju angkat tangan.
Kita lho Pak, kadang-kadang oleh ngurusin dunia nemen Pak, lu padahal ditinggalkan, melupakan bekal untuk kita abadi selama-lamanya akhirat. Orang yang cerdas, maaf, itu orang yang lebih mementingkan bekal untuk masa depan yang abadi daripada bekal yang sesaat. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Itu orang yang cerdas. Dia akan sekuat tenaga mencari terus badhe teng pundi Pak, aku ape lunga bakal balik. Persiapannya apa? Oh, bukan sehari 2 hari. Wong awak dhewe pengen Tuban jari ibu saulan persiapan. Luar biasa. Ini mau berjalan yang tidak mungkin akan kembali, otomatis disiapkan dari sekarang. Dan kita nggak tahu kapan lunga nih Pak. Kita nggak tahu kapan kita mau pulang, mau bepergian. Nek jenengan badhe teng Malang, insyaallah jangan rencanakan dino Senin. Badhe teng Tuban dinten apa malih? Bisa dirancangkan Rebo Legi, tapi nek mati kapan Pak? Apa ada yang bisa merencanakan? Tidak ada. Kullu nafsin dha'iqatul, maka fastabiku, cepet nang ceket lekas rapi ojo saksik. Apa saksik niku? Saksik koyok ajal di tangannya nggok sik. Dudu akeh apa infak nggok sik. Awasiat tapi jamaah nggok sik. Enggak taunya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang salah satu santri matur kepada kiai, tolong saya digambarkan dunia beserta orang yang ada di dunia. Kata kiai, kamu lihat semut. Semut niki rawuh, rakus-rakuse hayawan. Apa ada semut sing leren nyantai ngopi? Enggak ada Pak. Nguber apa? Mbah itu gula, mbah itu upo, pokoknya apa saja nek perlu pubahe masjid digawa. Niki masjid, napa niku? Semut. Semut niku subhanallah enggak ada berhentinya Pak. Jenengan bangun jam 12 nek ana gula, ana semute. Itu semut. Lah, perumpamaan menungso niku kados semut. Nguber donya terus wis entuk disimpen golek maneh. Lho, sing disimpen iki lho urung digunakno sing golek maneh. Ngaku napa mboten? Nggih, sami kali kula nggih ngoten, Pak. Lho, nggih. Ngambil lagi, disimpen lagi. Lho, yang ada belum dimanfaatkan. Lho, hisabnya bagaimana, penggunaan bagaimana, sudah terpikir bagaimana mencari lagi. Loh, duwe mobil belum disyukuri golek maneh. Punya rumah belum digunakan taat, nyarilah lagi. Uang di ATM masya Allah kata belum digunakan, hisabnya belum tahu, wallahu alam, lu golek malih kata semut. Akhirnya ngambil, seneng Pak. Kenapa? Lenge makanannya akeh. Hari terakhir Allah mengirimkan burung gagak. Burung apa? Semutnya nggak tahu karena sudah cinta dengan dunia. Dia punya tulul amal angan-angan yang panjang. Aku bakal bangun iki, tuku iki. Lo nggak tahunya dino ikut dino apa? Dino apa? Dino akhir bagi semut. Ketika dia keluar dengan bangga, rumahku penuh dengan makanan, akhirnya ngambil makanan, pulang di tengah jalan diambil oleh gagak. Gagak niku nek ngambil makanan itu napa sak semute? Semute. Pertanyaan, nasibe makanan yang di dalam rumah niku gawe sapa, Pak? Damen apa? Loh. Ini percontohan. Ada orang mengumpulkan hari terakhir nggak taunya itu ajal datang. Oleh sebab itu, mari melalui majelis taklim semacam ini, ayo kita mendekat, yuk kita merapat agar kita bisa memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu panjang umur, berkah, manfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, yang ketiga, khaffifil himl fa innal aqabata ka'ud.
nek nggo gawan ojo akeh-akeh, sebab dalane iku licin. Sampai temen lagi paham apa maksudnya? Kok pun paham jenengan? Khaffifil himl, kalau bawa bawaan jangan banyak, ringankan. Kenapa? Karena jalan ini ku sempit, terus lunyu maridan. Apa artinya di sini? Urusan dunyo ojo nemen-nemen, ojo akeh-akeh. Kenapa? Sebab hisabe suwe. Niku maksudnya, kalau contoh akeh nggih, jenengan badhe berangkat tenggene Jakarta, pakai pesawat napa niku? Pakai pesawat, ke depannya pesawat Aliyah. Amin. Amin. Oke, insyaallah barokai Rasulullah, barokai masjid, insyaallah. Amin ya rabbal pesawat Aliyah bareng-bareng umroh. Amin ya rabbal alamin. Bismillah ya rabb. Oke. Amin. Amin. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Tahun. Akhirnya tiang niki beto 10 koper isini pedak. Apa isini Pak? Kalau tanglet, kira-kira numpak apa betul? Tuh, kok betul? Barang-barangnya piyambak. Larangan orang membawa barang tajam dibawa ke pesawat. Siji wae parang nggak mungkin, apalagi 10 koper. Niku gambaran tiang kalau kembali ke akhirat ternyata dunianya banyak untuk dihisab oleh Allah. Makanya ngaji biar kita tahu bagaimana menyelesaikan urusan dunia. Dunia itu jembatan kita untuk menuju surga. Itu dunia. Masjid kalau nggak ada duit nggak melaku. Ngaji kalau nggak ada uang nggak kenapa nggih? Nggih, nopo mawon iki urusan taat, urusan ibadah, nopo mawon. Acara Isra, acara Nisfusal, acara apa saja, harta pasti mendampingi agama. Allahumma sholli ala Muhammad. Agama pasti didampingi oleh dunia. Dunia yang berkah pasti memerlukan yang namanya agama. Dalam suatu hadis disebutkan yadkhulul jannata al-aghniya yadkhulul jannata Allahumma shalli ala Muhammad. Yadkhulul jannata al-fuqara qabla al-aghniya bi 500 am. Tiang-tiang fakir iku mlebu swargane luwih dhisik daripada wong sugih selesai separuh dina. Separuh dina niku 500 tahun. Jadi kalau digambarkan pagi fakir sudah di surga, wong sugih zuhur lagi mlebu. Itu jarak separuh hari, itu 500 tahun. Loh, Pak. Tapi orang yang kaya yang seperti apa kok semacam ini? Orang kaya raya yang hartanya belum manfaat untuk kepentingan nopo akhirat. Loh kok terlambat hisabe nopo? Fakir apa yang dihisab? Jadi fakir malaikat. Apa dihisab apaan kan? Duit kan duit, mobil kan duit, omah kan duit. Apa malih? ATM hal ATM kan duit. Kan ngerti ATM? Yang dihisab apa? Tapi kalau ketika ketemu dengan orang kaya, mobilmu berapa? Loh, rumahmu berapa? Ayo, uangmu berapa M? Makanya gunakan agama, gunakan harta ini untuk fasilitas suatu agama. Jika kalau contoh ini, jika seceguk air yang diberikan kepada hayawan yang najis dari pelacur perempuan bisa menghapuskan dosa, bagaimana
satu piring, Pak. Satu napa? Piring. Lah wonten nggih Pak Utang ya. Soalnya kalau dengar dan kalau mencium baunya. Kalau seceguk air diberikan kepada siapa? Bukan siapa, apa, karena hayawan. Bagaimana satu piring masuk ke dalam perutnya orang ahli jamaah, ahli ngaji, ahli zikir, ahli masjid, ahli ibadah. Subhanallah, seceguk air harganya begitu mahal kalau sudah masuk yang namanya ke dalam agama. Oleh sebab itu, siapapun di antara kita yang dikasih kelebihan oleh Allah, hati-hati, itu amanah. Hati-hati, itu amanah. Allah menginginkan Anda masuk surga bukan ilmu, tapi dengan harta. Bukan dengan puasa, tapi dengan harta. Bukan dengan baca Quran, tapi dengan harta. Bukan dengan i'tikaf yang lama, tapi dengan harta. Ini sistemnya Allah Ta'ala kalau mau masukkan surga dari orang-orang tertentu. Ada yang dengan ilmunya, ulama dengan ilmunya. Ada yang aghniya dengan apa? Hartanya. Ada yang sabar dan tabahnya, orang fakir miskin. Kulo kali panjenengan dikoreksi, kira-kira mlebu surga ini sebab nopo? Mudah-mudahan sebab semuanya, amin ya rabbal alamin. Ini insyaallah 3 hal yang bisa saya ulangi kembali. 1, perbaharui peraumu, karena lautan itu dalam, artinya perahu, niat setiap langkah dan saat kita berada di area taat. 1, jangan tinggalkan niat. Cari nafkah diniati supaya keluarga bisa memakan harta yang halal, diniati. Kemana jenengan keluar, jenengan usahakan diniati, walaupun goes. Terus egoisan toh Pak jenengan. Alhamdulillah, jasmaninya sehat, rohaninya sehat. Monggo diniati, kalau sehat insya Allah digunakan ibadah, lumayan saya alhamdulillah, apa saja diniati. Yang kedua, kata Rasulullah, cari bekal yang cukup, karena bepergian ini jauh. Yang dimaksud bekal adalah amal soleh, bisa dengan ilmu, bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan pikiran, bisa dengan niat. Yang penting bekal berupa amal soleh. Yang ketiga, urusan dunia ojo akeh-akeh, jangan apa? Banyak-banyak. Ringankan. Maksudnya diringankan ini bukan berarti kita nggak boleh kaya loh. Kalau orang muslim kalau bisa sugih kabeh Pak. Kalau bisa orang muslim kaya semuanya, kaya semuanya. Nggih, tapi kekayaan digunakan untuk ibadah. Saya ditugaskan untuk ngajar kemarin itu di setiap tahun di Solo, untuk ngajar para pelajar yang ke Yaman. Itu ada kadang-kadang kita dapati pelajar sekian gratis. Siapa yang mendanai bupati ini? Masya Allah, berapa? 10, 20 gratis. Dana dari mana? Bupati. Enak bupati gak melok maca Quran untuk bagian, gak melok tahajud untuk bagian. Sing capek santrinya deh ongkang-ongkang untuk bagian. Kenapa? Melalui uang. Kalau sering ngomong kali santri-santri teng pondok, syukur bapakmu, syukur ibumu. Mungkin malam ini nggak bisa tahajud karena capek, sebab kamu tahajud pahalanya ditransfer oleh ke bapak. Mungkin bapakmu nggak bisa duha karena apa? Ngurusin ekonomi, sebab duhamu orang tua dapat pahala. Loh, jadi dunia ini manfaatnya besar para rawuh kalau digunakan untuk agama. Sampai Kanjeng Nabi pernah jalan-jalan ketemu orang tangannya niki beset, ngetos beset.
beset, ngertos beset? Karena sering digunakan untuk mergawe, tidak zaman dicium kali Kanjeng Nabi. Kata Rasul, ini tangan dimuliakan oleh Allah. Tangan yang digunakan untuk kerja keras demi untuk mencari nafkah. Makanya al-yadul uliya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih utama daripada tangan yang di bawah. Lah yang dimaksud tangan yang di atas siapa? Orang-orang yang dikasih amanah oleh Allah berupa harta kekayaan. Mudah-mudahan harta kita diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan harta kita diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan harta kita diberkahi oleh Allah. Amin ya arham